Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan semuanya, nama saya Aulia Pertiwi dari mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Nah, kali ini saya ingin bahas tentang kenapa sih pembalap MotoGP itu harus miringkan badannya saat tikungan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu adegannya seperti apa, bisa dilihat di cuplikan video di atas ini. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Dia tuh benar-benar miringkan badannya sampai ada yang benar-benar hampir mendekati aspalnya. Tapi dia nggak jatuh gitu, malah berhasil belok. Kira-kira teman-teman berpikir nggak sih, itu kenapa harus kayak gitu ya? Itu apa emang biar kelihatan bagus aja di kamera, atau buat gaya-gayaan, atau emang ada aturannya untuk nambah poinnya, atau itu untuk bentuk safety kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu dan ingin tahu jawabannya, atau yang masih bingung, atau yang baru tersadar, oh iya kenapa ya kayak gitu, nah bisa simak video berikut ini. Selamat menyimak teman-teman. Gerak melingkar adalah gerak sebuah benda dengan lintasan melingkar dengan jari-jari R. Tikungan pada MotoGP merupakan lintasan berbentuk lingkaran, meskipun bukan lingkaran utuh, melainkan bagian dari lingkaran saja, sebagaimana digambarkan pada gambar lingkaran dengan warna biru. Gerak melingkar terbagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan atau yang biasa disebut dengan GMB, dan ada gerak melingkar berubah beraturan yang biasa disebut dengan GMBB. Pada gerak melingkar terjadi gaya-gaya yang bekerja, di mana gaya-gaya tersebut yang membuat sebuah benda dapat bergerak melingkar. Gaya-gaya yang bekerja pada gerak melingkar itu ada gaya sentripetal dan ada gaya sentrifugal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Benda dapat bergerak melingkar karena benda yang diputar tersebut memiliki percepatan yang menuju pusat lingkaran, yaitu percepatan sentripetal. Gaya sentripetal memiliki besar yang sebanding dengan kuadrat kecepatan bendanya dan berbanding terbalik dengan jari-jari lintasan. Secara matematis, gaya sentripetal dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, gaya sentrifugal atau yang biasa disebut dengan gaya hayal. Gaya sentrifugal ini berlawanan dengan gaya sentripetal, dikarenakan gaya sentrifugal adalah gaya yang mengikuti jalan melengkung untuk menjauh dari pusat. Gaya sentrifugal memiliki besar yang sama dengan gaya sentripetal, hanya saja arahnya yang berbeda. Kedua gaya ini mengakibatkan adanya keseimbangan pada benda yang berada pada lintasan melingkar. Kembali pada pertanyaan awal, kenapa sih pembalap MotoGP harus miring saat tikungan? Perlu kita ingat kembali bahwa tikungan merupakan lintasan melingkar meskipun bukan lingkaran yang utuh, sebagaimana telah dijelaskan pada awal-awal video. Ini adalah ilustrasi gambar tikungan, yang dimana tikungan yang lebih tajam memiliki jari-jari kecil, sedangkan untuk tikungan yang kurang tajam, maka tikungan tersebut memiliki jari-jari besar.
Pada lintasan melingkar, maka terjadi gerak melingkar, yang dimana pada gerak melingkar terjadi gaya sentrifugal dan sentripetal. Ini merupakan penguraian gaya-gaya yang terjadi pada pembalap MotoGP saat menikung di lintasan sirkuit. Karena adanya gaya sentrifugal yang membuat seolah-olah benda akan terdorong keluar lintasan saat gerak melingkar, maka dibutuhkan adanya gaya penyeimbang, yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal berfungsi sebagai gaya gesek. Gaya sentripetal inilah yang membuat pembalap harus miring ke arah pusat lingkaran. Kemiringannya pun tergantung dari jari-jari, sudut kemiringan, dan kecepatan. Selain itu, tujuan pembalap memiringkan badannya adalah untuk pemindahan titik berat saat menikung, agar tidak ada torsi yang bekerja, sehingga tidak tergelincir saat menikung. Agar motor tidak mengalami tergelincir saat menikung, maka keadaan motor harus dalam keadaan seimbang. Syarat seimbang adalah sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma torsinya juga harus sama dengan 0. Ini adalah penjabaran rumus untuk kondisi motor dalam keadaan seimbang. Dari rumus tersebut dapat kita ketahui bahwa semakin cepat laju motor, maka semakin besar sudut kemiringannya. Dan jika semakin kecil jari-jari lintasannya, maka semakin besar juga sudut kemiringannya. Tikungan pada sirkuit balap motor sangat tajam, dan pembalap juga harus memiliki kerajuan motor yang sangat tinggi. Maka sudut kemiringan yang dibentuk pun juga harus sangat besar. Untuk informasi, pada MotoGP, sudut yang dibentuk bisa mencapai 64 derajat. Sudut tersebut merupakan sudut yang sangat besar, yang dimana memungkinkan pembalap bisa melaju sekitar 150 km per jam. Dapat disimpulkan bahwa penyebab pembalap harus miring saat menikung adalah untuk menyeimbangkan gaya-gaya dan nilai torsinya dengan memanfaatkan hubungan sudut kemiringan, jari-jari lintasan, dan kecepatan. Nah, bagaimana video penjelasannya? Apakah teman-teman sudah mengerti? Kenapa sih pembalap MotoGP itu harus memiringkan badannya saat menikung? Nah, yang pasti kalian sudah tahu kan, itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Namun, harus kalian perhatikan juga, mereka melakukan itu semua dengan latihan yang sangat lama dan pastinya didampingi oleh para ahli. Jadi, jika kalian belum ahli, maka jangan pernah mencoba-coba sendiri, apalagi tidak ada pendampingan dari orang yang ahli. Dan sangat berbahaya juga apabila teman-teman mencoba di jalan umum. Kayak gitu. Nah, sampai di sini ya video penjelasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.